Apa Unda, Ana izin mengganggu waktu Unda di siang ini. Terkait soal amplop desain kostum dan sambal sasetan ya Unda. Itu sambal sasetan Unda mulai di tahun berapa Unda? Tahun 2020. Oh ya, aku juga ingat kalau nggak salah dulu namanya sambal setan ya Unda. Iya, dulu sambal setan. Iya, udah sampai ke Hong Kong juga ya Unda waktu itu ya. Udah, Ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Alasan kenapa Undarima mengganti nama produknya dari sambal setan menjadi sambal sasetan itu karena mempertimbangkan kehalalannya, di mana yang produk halal itu kan bukan hanya bahan-bahan yang halal, tapi juga nama produk yang baik, yang halalan thayyiban. Kalau menurut aku pribadi itu sambalnya enak banget sih Unda. Soalnya cuman buat makan pakai nasi anget, udah loh nggak apa-apa pakai cabai doang, pakai nasi anget kerupuk udah enak Unda. Kalau misalnya soal amplop itu kenapa tiba-tiba bisa Unda kepikiran buat buka pesanan open order di amplop ini? Apa ya? Bukan otodidak bahasanya, kan lagi ikut kelas desain, bikin amplop lebaran. Sebenarnya nggak ada pikiran buat ngejual, cuma ini kali ya cetak buat sendiri kali ya, gitu kan, cetak sendiri. Terus ya iseng-iseng aja gitu kan. Kali ada yang mau pesen, ternyata banyak yang pesen gitu. Jadi ya udah sekalian aja di open PO sekalian. Sama nih kayak yang ini yang sekarang juga. Yang sekarang foto strip juga sama, iseng-iseng aja. Oh iya, aku lihat di profil Unda yang sekarang ini berarti ya. Apa perasaan Unda ketika sambal sasetannya sama amplop itu laku keras waktu itu Unda? Soalnya aku juga ikutan FOMO buat beli, soalnya lucu. Perasaan ya, tadi pertanyaannya. Iya. Perasaannya kayak, apalagi amplop ya, amplop itu kaget banget sih, Masya Allah, hampir 1.000 ya, 900 sekian, hampir 1.000 nggak nyampe sih. Itu seneng banget karena awal-awal jualan itu mikir gini, siapa yang mau beli ya, amplop kan kayak di Shopee banyak, di TikTok banyak, ini mau beli siapa, dia mau beli apa enggak gitu kan. Ternyata ya pokoknya rajin posting, ternyata banyak yang pesen, banyak banget yang pesen, jadi ya senang banget, bangga gitu ya, ada rasa bangga, pertama kali jualan bisa nyentuh hampir 1.000 gitu. Masya Allah. Tapi kalau misalnya buat desain, aku akui sih desain Unda memang udah pro banget sih. Aku yang udah apa ya? Aku kan desainnya pakai Pixel Lab. Kalau Unda sendiri kan pakai Canva ya. Aku yang apa ya? Awal-awal ketemu Unda waktu itu Unda udah desain atau belum? Tapi kemajuannya pesat banget sih Unda. Belum. Kita udah kan udah kita ya? dari Nitik itu kan, dari Nitik Ana udah iya desain ingat kan. Udah. Cuma kan itu waktu Nitik itu kan desainnya desain sendiri, belum ikut kelas, jadi ya masih acak-acakan berantakan. Baru ikut kelas kan baru 2000 berapa itu, baru 2 tahun 3 tahun ini ya. Kenapa bisa pesat ya, karena itu sih ngebantu banget emang ikut kelas desain tuh. Bagaimana cara Unda buat mengatur atau maintenance waktu Unda? Kan Unda juga punya 1 toddler, juga Mas Adam juga masih aktif-aktifnya buat ngatur gimana cara buat belajar desain, ngurus Mas Adam sama Dedek, terus juga urusin jualannya. Cara ngatur waktunya gimana Unda? Jualan itu kan sebenarnya nggak tiap saat ya. Kalau anak kan tipe yang sekali aja jualan gitu, kayak amplop. Waktu itu jualan, habis itu udah nggak jualan lagi. Nah kalau waktu itu atur waktunya ya jujur aja ya, karena namanya kita jualan,
anak emang agak nggak kepegang tuh. Makanya sebenarnya kalau misalkan mau jualan itu salah satu pertimbangannya, makanya kenapa nggak jualan-jualan lagi gitu kan, padahal kayak kemarin bikin desain cover buku lah, bikin apa itu kan bisa banget, sampul-sampul buku kan bisa banget dijual ya, apalagi kemarin Juli anak-anak masuk sekolah. Cuma karena pengalaman kemarin di amplop itu bener-bener hampir 24 jam itu nggak Masya tidur. Allah. Ada tidur kayak cuma 1 jam 2 jam itu. Jadi bikin agak-agak takut buat jualan sebenarnya. Itu kemarin membludak banget kan. Anak nggak kepegang. Terus kelas desain mau nggak mau stop dulu gitu. Jadi emang harus pilih salah satu gitu. Kalau misalkan emang mau jualan dulu ya jualan dulu. Berarti kelas desainnya berhenti. Nah anak kepegangnya jadi jauh lebih sedikit gitu. Masya Ya Allah. harus pilih salah satu, kecuali emang ada orang yang bisa langsung tangani tiga-tiganya ya. Kalau Anda tipe orang yang nggak bisa, kalau udah fokus satu udah itu aja terus yang dikerjain sampai selesai. Kalau udah selesai baru ngurusin yang lain. Nah gitu, jadi emang agak susah sebenarnya buat jualan. Tetapi orang pasti pada nanyain, soalnya memang itu kan udah desain Unda hektik, pokoknya desain Unda juga bagus gitu kan, pasti pada nanyain Unda jual ini enggak, pasti ada juga nggak sih Unda yang nanyain Unda setiap hari seperti itu? Nanya apa tuh? Misalnya kan Unda bikin desain ini, bikin desain apa gitu, ada nggak yang tiba-tiba nanyain Unda jual ini enggak gitu? Kalau nanya sih enggak, karena kan orang taunya Ana jualan produk tuh baru 1 kali. Yang amplop doang, bener-bener jualan produk baru 1 kali. Kalau nanyain sambel, kadang masih suka nanyain sambel. Tapi kalau untuk produk desain, nggak ada yang nanyain. Kecuali kemarin, tiba-tiba ada tetangga ngechat nanya ini, minta bisa cetak undangan nggak? Dan dia pun mintanya cetak gitu ya, bukan ngedesain doang, desain plus cetak. Ya karena tetangga ya diyain aja, diusahain Masya Allah. bikin gitu. Kalau misalnya soal Shopee sendiri Unda, itu Unda memutuskan untuk jualan produknya di situ, itu apa karena request dari beberapa customer? Karena kan kalau pakai Shopee biasanya ada potongan ongkir atau gratis ongkir, apakah karena itu Unda? Iya benar. Terus juga paling utama emang karena ongkir sih gitu ya. Jadi kan itu juga kita bisa lacak ininya lebih gampang kan, kurir-kurirnya lacaknya lebih gampang. Kalau misalkan nggak pakai Shopee mahal banget sih ininya, ongkirnya emang paling utama emang karena ongkir. Oke Unda. Kalau aku kan sekarang lagi meneliti soal akad salam ya Unda. Akad salam itu kan pre-order. Nah kalau di Shopee itu aku merasa kayak masih konvensional nggak sih Unda? Soalnya apakah ketika Unda jualan, ketika barangnya sudah diorder itu uangnya langsung masuk ke Unda atau ketahan di Shopee dulu? Ketahan di Shopee dulu. Berarti ini kelemahannya berarti Shopee-nya Unda. Berarti setelah pesanannya sampai baru uangnya ke Unda berarti ya? Enggak, misalkan pesanan sampai nih di kamu, kamu harus klik dulu itu di Shopee-nya pesanan diterima gitu selesai Unda. ya kalau nggak salah. Pesanan diterima atau selesai atau apalah itu ya. Itu kamu harus klik dulu itu. Baru nanti uangnya masuk ke aku. Kalau misalkan kamu nggak klik, itu tunggu beberapa hari kalau nggak salah Unda. 3 hari, ada waktu 3 hari, nanti baru masuk sendiri gitu. Berarti bagi orang-orang yang nggak langsung, misalnya barangnya udah diterima, bahkan udah di unboxing, udah dipakai juga, tapi dia nggak langsung klik pesanan diterima, berarti zolim dong Unda ke penjualnya. Ya mungkin bisa dibilang gitu ya, cuma mungkin satu sisi kalau Ana mikirnya itu gini aja, nggak semua orang paham. Nggak semua orang paham kalau dia harus klik diterima. Dia taunya ya mungkin kalau udah saya terima ya berarti uangnya udah nyampe ke penjual gitu ya, kan. Atau mungkin ada yang lupa juga, ada yang lupa ini karena mungkin udah kesenangan barangnya dateng kan gitu. Makanya sekarang ada fitur COD sih, better sih kalau COD. Kalau COD itu pas uangnya udah dikurir, misalnya saldonya langsung masuk ya Unda? Iya. Oh alah. Uangnya
lupa sih. Kalau nggak salah sih, enggak deh. Enggak juga ya? Kayaknya sama aja deh. Kayaknya sama deh. COD itu saya nggak pakai COD sih, tapi kayaknya konsepnya gimana ya kalau COD ya? Harusnya sih uangnya langsung masuk ya, karena kan COD kita udah bayar ke Shopee. Nah, Iya, tinggal benar. ke Shopee-nya yang langsung bayar. Kayak sih auto langsung masuk. Yang bayar ke Auto Shopee itu masuk ke maksudnya penjual. si pembelinya tadi Unda gitu Unda. Kalau sekarang COD itu dia udah ada QR. Mm-mm. Nah, kalau dulu kan orang walaupun COD tapi tetap transfer kan, dan Iya, transfernya benar. kadang ke rekening abangnya. Mm-mm. Nah, kalau sekarang kalau COD itu udah ada QR dari Shopee-nya, jadi Mm. udah atas nama Shopee gitu loh. Oh, alah. Nah, jadi uangnya langsung masuk ke Shopee dan harusnya langsung dibayarin sama Shopee-nya, langsung ke penjual. Yang sekarang sistemnya. Menurut Unda worth it nggak sih sistem yang ada di Shopee ini? Worth it sih menurut saya daripada better Shopee kayak daripada TikTok juga sih. TikTok lebih mahal sih Unda. Iya, sekarang TikTok tuh gitu. Kayaknya cukup dulu Unda, nanti buat orderan sasetannya aku tunggu ya Unda. Oke, siap-siap. Syukran Unda. Belum sempet, maaf ya, lupa. Iya, nggak apa-apa Unda. Harus ada acara dari pagi sampai siang. Aman-aman Unda, nanti yang itu aku nyusul aja bikin jurnalnya. Syukran Unda udah berkenan untuk Ana ganggu dan membantu Ana dalam tugas ini. Assalamualaikum Unda. Waalaikumsalam.